Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Nurrahma selaku anggota dari Divisi Pendidikan. Nah, di sini saya akan mewawancarai Kak Winda Afrida selaku demisioner dari BSO Madura Pintar. Sebelumnya, diperkenankan kepada Mbak Winda Afrida untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Winda Afrida dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2021. Sebelumnya, saya pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum di BSO Madura Pintar periode 2023-2024 dan 2024-2025. Baik Kak Winda, terima kasih atas perkenalannya. Langsung lanjut saja ya ke pertanyaan. Saat Kak Winda menjadi Sekretaris Umum di Madura Pintar, kira-kira pengalaman apa saja sih yang Kakak dapatkan? Pengalaman saya saat menjadi Sekretaris Umum di BSO Madura Pintar. Jadi, fun fact, saya itu 2 periode menjabat sebagai Sekretaris Umum. Karena memang pada saat itu periodenya Mbak Yuhan itu angkatan 20-nya itu cuma dikit. Terus pas angkatan 21 angkatannya Mbak Dian itu saya yang ditunjuk lagi. Nah, tentu saja pengalaman yang saya dapatkan itu sangat banyak sekali. Mulai dari saya bisa mengorganisir surat menyurat, menyimpan surat keluar, menyimpan surat masuk, seperti itu. Nah, selain itu, saya juga dipaksa untuk gercep dalam mengingatkan, kemudian membuat timeline rapat. Apakah ada kendala dari Kak Winda saat menjadi Sekretaris Umum di Madura Pintar? Dan bagaimana cara Kak Winda untuk mengatasi hal tersebut? Untuk kendalanya sendiri, mungkin kan harus gercep ya kalau jadi Sekretaris Umum. Apa-apa harus diarsip, apa-apa harus diarsip. Nah, mungkin kendala dari saya sendiri itu saya orangnya agak pelupa. Jadi, saat ada surat masuk, itu kan masuknya di ketua umum biasanya. Nah, itu nggak langsung diarsipkan. Jadi di akhir periode itu beberapa surat tuh ada yang nggak kearsip dan hilang. Nah, itu padahal dari awal memang pas awal periode saya yang periodenya Mbak Yuhan itu diminta untuk mengorganisir di Google Drive, tapi ya yang namanya manusia lupa. Jadi tetap yang di periode kedua itu ada beberapa yang memang nggak masuk ke Google Drive. Nah, untuk cara mengatasinya mungkin untuk periode ke depan atau untuk teman-teman yang memang diamanai menjadi Sekretaris Umum itu saling mengingatkan aja, saling mengingatkan, kemudian lebih gercep lagi saat dapat surat masuk. Bagaimana cara Kak Winda membagi waktu antara kuliah, organisasi, kegiatan pribadi, serta bagaimana cara Kak Winda mengatasi burnout akibat padatnya jadwal? Jadi, saya membagi waktu itu biasanya memperhatikan skala prioritas. Karena jujur saya anak deadlineer. Jadi, kalau nggak mendekati deadline, saya itu nggak mengerjakan. Gitulah. Nah, gimana saya cara untuk mengatasi hal tersebut? Saya bikin list skala paling prioritas. Jadi, misal di organisasi saya kan punya tanggung jawab. Tapi di sisi lain, saya juga punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas kuliah. Nah, bagaimana caranya agar saya itu bisa memprioritaskan mana tugas yang memang harus saya kerjakan terlebih dahulu antara tugas kuliah atau tugas organisasi agar keduanya itu berjalan beriringan, seperti itu. Dan biasanya kalau saya saat burnout ada pada jadwal gitu, biasanya saya rehat, saya melakukan hobi saya yang saya suka kayak membaca buku atau kadang jalan pagi dan mengesampingkan terlebih dahulu
tugas-tugas yang bikin saya stres tadi. Tapi jangan, tetap harus dilaksanakan ya, jangan ditinggal. Jadi sebisa mungkin kalau bisa itu mencari kegiatan yang disuka supaya nggak terlalu ke pressure atas tekanan itu tadi, seperti itu. Apakah ada perubahan yang Kak Winda alami dan rasakan sebelum dan sesudah mengikuti kepengurusan Madura Pintar? Tentu saja ada, karena saya di BSO Madura Pintar itu 3 periode. Periode pertama saya menjadi anggota bidang kewirausahaan, saat itu pegang paid promote di Instagram. Jadi saya itu yang bikin grupnya, kemudian yang mengingatkan teman-teman pengurus untuk upload di Instagram pribadi mereka masing-masing. Nah itu tentu saja menjadi pengalaman tersendiri bagi saya, karena mau nggak mau saya itu harus bisa mengkoordinir teman-teman gitu untuk upload tepat waktu. Nah untuk yang periode kedua dan periode ketiga saya menjadi sekretaris umum. Nah tentu saja sebelumnya saya kan nggak tahu apa itu surat menyurat, kemudian mengkoordinir file organisasi. Nah setelah saya gabung di BSO Madura Pintar, menjadi pengurus di BSO Madura Pintar, saya bisa belajar hal itu semua. Nah sebelum bergabung di pengurus, saya kan bergabung di relawan. Karena saya juga anak pendidikan ya, saya jurusan pendidikan IPA. Jadi saat ada pengabdian masyarakat di sekolah, itu sangat membantu meskipun mengajar di SD ya. Itu sangat membantu saya waktu itu untuk belajar bagaimana cara mengajar siswa di kelas. Apa kesan selama Kakak menjadi sekretaris umum serta pesan untuk relawan pendidikan ke depannya? Kesan saya selama menjadi sekretaris umum tentu saja bingung. Pasti, bingung itu pasti. Tapi saya juga senang karena bisa banyak berdiskusi dengan teman-teman relawan yang lain, dengan teman-teman pengurus yang lain. Dan itu bisa membuka pemikiran saya menjadi lebih lebar lagi. Seperti itu. Nah, untuk pesan relawan pendidikan ke depannya, tetap semangat teman-teman, karena pendidikan itu hal yang paling penting. Kalau katanya Nelson Mandela, pendidikan itu senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi kita sebagai relawan itu tidak dibayar. Kita harus ikhlas ya, ikhlas menjalaninya. Tapi percayalah, suatu saat pasti kita akan sadar akan manfaat yang kita dapatkan selama menjadi relawan pendidikan itu. Oke, terima kasih Kak Winda atas ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua sebagai pengurus Madura Pintar. Terima kasih juga karena sudah mau meluangkan waktunya dan sharing-sharing dengan kita semua. Semoga yang kita lakukan dapat bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.